Adit, berapa umurmu sekarang? 29 tahun. 29 tahun. Asalmu dari mana? Palembang. Palembang. Kemudian pendidikan terakhirmu apa? Tamat SD. Tamat SD. Ya. Oke. Kenapa sampai cuma di tanda kutip cuma SD? Saya tuh dari kecil diklaim sama teman-teman, teman di sekolah, teman main itu nakal. Nakal. Ya, miskin dan nakal. Oke. Orang tuamu pekerjaannya apa? Supir angkot. Nah, yang juga menarik adalah aku dengar kabar bahwa selain tamat selesai sampai SD, kamu dalam masa remajamu, usia yang masih sangat muda, sudah merantau ke Jakarta. Betul itu? Umur berapa ke Jakarta? Waktu itu saya berhenti sekolah, terus saya nakal di penjara. Hah? Umur berapa? Waktu itu SMP kelas 1. Masuk penjara? Ya. Anak seumur itu dimasukkan ke penjara? Ya, karena saya nakal. Saya suka berantem dari kecil. Ngapain ke Jakarta? Pengen mencari baik. Oh, mau berubah? Saya tidak mau nyari benar, tapi saya mau nyari baik. Dalam usia yang sangat muda. Jadi di Jakarta kamu tinggal dengan siapa? Sendirian, sebatang kara. Terus makan, mandi, kegiatan sehari-hari bagaimana? Saya tidak punya tempat tinggal, tidur di pinggir jalan, kadang ada kursi panjang ya, saya tidur situ. Depan ruko, saya tidur di bawah ruko itu. Makan? Makan ya jarang makan. Jadi ini menggelandang sebenarnya ini ya. Jadi gelandangan. Gelandangan. Bocah cilik ini. Pernah jadi pemulung saya. Oke, terus pernah apa Pernah lagi? jualan koran, Oke. jaga parkir, jadi Pak Oga. Adit, kalau dengar cerita perjalanan hidupmu, bagi anak dalam usia yang masih muda sudah mendapat cobaan hidup yang luar biasa ya. Dan kamu mampu melalui masa-masa sulit seperti itu. Tapi perubahan terjadi ketika kamu bertemu dengan seorang nenek. Baru kamu merasa kemudian hidupmu berubah. Ya. Apa yang terjadi hari itu? Itu sumpah demi Allah, ini betul-betul aneh. Seumur hidup belum pernah saya mengalami. Ketika ketemu nenek itu, tahu-tahu saya ketemu sama orang baik, jualan murotal Al-Quran. Saya ditawarin, mau ikut jualan nggak? Saya pikir itu cuman basa-basi. Ternyata betul-betul dia modalin saya. Saya dimodalin, dititipin barang 100 ke saya. Habis, saya jual habis. Dan 1 unit itu 100.000 keuntungannya. Dititipin 100, saya dapat 10 juta dalam sehari. Jadi saya bingung. Ini beneran Pak? Bener katanya. Ya udah saya terima. Saya pulang ke rumah kasih istri. Dek, hari ini kakak ketemu orang baik, jualan dapat 10 juta. Istriku tidak percaya. Tidak mau nerima uang. Lebih baik kita miskin, susah, tidak punya uang daripada makan uang haram katanya. La ilaha illallah. Sumpah demi Allah ini uang jualan. Gitu. Akhirnya ya udah, aku kenalin lah Pak Amin namanya itu sama istriku. Di situ istriku percaya. Nah di saat itulah saya bisa beli kasur, saya bisa nabung, beli motor, saya bisa punya kasur juga. Saya tidur tidak pakai kasur dulu sama istri saya. Dan saya itu ada sakit. Sakit apa? Yang tadi itu? Kelamin saya tidak hidup. Semenjak ketemu nenek itu, saya mimpi, seakan-akan mimpi saya itu jalan kaki itu tidak nyampe-nyampe. Di padang pasir. Jalan kaki tidak sampai-sampai, sampai saya ketakutan. Tidak ada orang satupun. Padahal suasana waktu itu terang. Siang. Saya udah minta tolong gitu. Tidak ada satupun yang dengar. Akhirnya saya lari. Karena saya ketakutan, saya lari. Begitu saya lari, saya jatuh. Di saat saya jatuh, saya langsung terbangun. Saya pun jatuh dari kasur. Saya jatuh dari kasur, itu ada mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Saya dikasih sama adik ipar saya. Oleh-oleh dari Jogja. Itu kena perut saya. Rasanya tuh nyeri sakit. Nah, dan langsung saya ke kamar mandi. Begitu saya masuk kamar mandi, saya lihat hidup. Punya anak. Saya pikir saya tidak bisa punya anak. Seumur hidup saya nih, saya mandul. Saya tidak bisa punya anak. Akhirnya, saya punya anak. Sekarang anak saya 3. Wow. Nah, bagaimana nasib nenek itu? Kalau diceritakan di video akhirnya meninggal ya? sebelum nenek itu meninggal, nenek itu sempat nepak pundak saya. Nah, apa yang di dunia ini belum kamu miliki, nanti kamu miliki. Tepak lagi.
Apa di dunia ini belum pernah kamu ketemu sama orang yang pengen kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Apa di dunia ini tempat yang belum pernah kamu kunjungi, kamu pengen ke sana, nanti kamu ke sana. 3 kali. Sudah. Saya tuh bingung, ini doa atau apa ini? Kalau doa kan biasanya doain sehat, lancar rezeki, ini enggak. Nah, akhirnya udah saya pulang. Pulang ya Nek ya, gitu. Saya anggap biasa aja gitu, ucapan biasa aja. Besoknya meninggal. Tidak lama kemudian, itu betul-betul terjadi. Istri saya hamil. Saya pikir saya tidak bisa punya anak, saya punya anak. Saya pengen sujud di Mekah, saya kepingin sekali itu. Tapi saya tidak punya kemampuan. Saya diumrohin oleh seorang pembantu rumah tangga gratis. Jadi banyak keajaiban yang terjadi dalam hidupmu. Saya pun bingung. Terjadi. Saya tidak punya tempat tinggal, saya itu rumah sepetak. Saya kepingin. Kalau saya punya rumah besar, saya di depannya itu saya mau bangun rumah makan gratis, seperti video tadi. Di atasnya saya mau nampungin anak-anak jalanan yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya mau saya tampungin, yang masih kecil-kecil. Dan terjadi. Anak yatim. Saya dapat rumah gratis, luasnya luas banget. Hampir 500 meter di pinggir jalan raya. Rumahnya besar 2 lantai. Saya pun tinggal di situ. Akhirnya ya selalu mendapatkan kemudahan gitu. Tanpa saya harus keluar uang, ada saja ketemu orang baik, bantu saya gitu. Jadi sekarang kamu punya rumah makan gratis 5. 5 cabang sekarang. Jadi kalau bilang rumah makan gratis itu artinya semua orang boleh datang situ untuk makan gratis. Apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan gratis. Gitu. Baik. Jadi rata-rata tadi disebutkan paling sedikit nih 200 porsi yang disiapkan. Di satu tempat. Di satu tempat. Iya. Artinya dikalikan 5. Iya. Ada nasihat atau pandangan yang mau disampaikan? Nasihat ya, jujur, disiplin. Insya Allah pasti diterima. Dan untuk orang-orang yang lebih tua, di usianya, di atas saya. Karena saya selalu menghargai orang yang lebih tua dari saya. Saya selalu menghargai. Saya minta kepada orang-orang yang lebih tua. Jangan banyak bicara, tapi banyaklah berbuat. Buktikan ucapan sesuai dengan perbuatan. Jangan hanya bisa berucap, tapi tidak bisa berbuat. Nyuruh orang sholat, dia tidak sholat. Nyuruh orang puasa, dia tidak puasa. Nyuruh orang sedekah, dia tidak sedekah. Nyuruh orang adil, dia sendiri tidak adil. Gitu. Oke. Jadi, sesuaikan ucapan dengan perbuatan.